Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 6 yang beranggota Bena Salsa Anggraini, Julia Wuri Handayani, Sonia Anggraini, dan Elisa Nurnazli. Kami di sini akan menjelaskan tentang manfaat. Yang pertama, manfaat dalam materi Laplasia dan diferensial derajat tinggi. Yang pertama yaitu ada analisis lebih mendalam tentang fungsi multivariabel, yaitu memahami Laplasia dan diferensial derajat tinggi, membantu dalam menganalisis sifat-sifat fungsi multivariabel seperti titik kritis, ekstrim lokal, dan pola perubahan fungsi. Pengetahuan ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari yang melibatkan variabel yang saling terkait. Yang kedua yaitu ada pemodelan dan prediksi. Konsep Laplasia dan diferensial derajat tinggi sering digunakan dalam pemodelan fenomena alam, ekonomi, dan sosial. Dengan pemahaman ini, kita dapat memprediksi perubahan yang mungkin terjadi berdasarkan data yang ada dan merancang strategis yang sesuai. Untuk yang ketiga, manfaatnya yaitu ada optimasi dan perencanaan. Dalam bisnis dan teknik, Laplasia dan diferensial derajat tinggi digunakan dalam optimasi fungsi-fungsi kompleks. Hal ini membantu dalam perencanaan produksi, alokasi sumber daya, dan pengambilan keputusan yang efisien. Yang keempat adalah pengembangan teknologi dan inovasi. Pemahaman tentang Laplacian dan diferensial derajat tinggi penting dalam pengembangan teknologi baru. Dengan konsep ini, kita dapat merancang sistem yang lebih canggih, meningkatkan kinerja perangkat lunak, dan juga mengoptimalkan proses produksi. Kemudian yang kelima adalah analisis data dan juga kecerdasan buatan. Dalam era digital, Laplacian dan diferensial derajat tinggi juga digunakan dalam analisis data dan kecerdasan buatan. Konsep ini membantu dalam mengekstrak pola-pola kompleks dari data, membuat prediksi akurat, dan juga mengembangkan algoritma kecerdasan. Baik, yang selanjutnya yaitu materi mengenai transformasi Jacobi. Yang pertama, pemahaman yang lebih mendalam tentang perubahan. Jadi, transformasi Jacobi membantu dalam memahami perubahan suatu fungsi multivariabel terhadap variabel-variabelnya. Dengan pemahaman ini, kita dapat mengenali dan menganalisis perubahan yang terjadi dalam berbagai konteks-konteks kehidupan sehari-hari. Lalu, yang kedua yaitu ada penerapan dalam ilmu sosial dan ekonomi. Jadi, untuk konsep transformasi Jacobi sering digunakan dalam ilmu sosial dan ekonomi untuk menganalisis hubungan antara variabel yang saling terkait. Seperti dalam studi pasar, lalu ada juga kebijakan ekonomi, dan juga perencanaan strategis. Juga optimisasi dan pengambilan keputusan. Dalam dunia bisnis, transformasi Jacobi dapat digunakan untuk mengoptimalkan berbagai variabel yang mempengaruhi keputusan. Misalnya, dalam perencanaan produksi atau alokasi sumber daya. Pemahaman tentang transformasi Jacobi dapat membantu dalam mengambil keputusan yang lebih efisien. 5. Pengembangan algoritma dan komputasi. Transformasi Jacobi juga memiliki peran penting dalam pengembangan algoritma dan komputasi terkait optimisasi dan analisis numerik. Pemahaman yang kuat tentang konsep ini dapat membantu dalam merancang algoritma yang efisien dan akurat untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan perubahan variabel.